Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Edisi 284. Edisi 284 adalah kata kullun. Kata kullun. Kullun ini mengandung makna setiap atau semua. Ya, tergantung rangkaiannya. Dan ini merupakan seri vocabulary, seri kosakata bagian pertama. Jadi mulai edisi 284 ini kita menerbitkan seri kosakata mufradat. Kemudian sebelumnya kita juga sudah menerbitkan kosakata latihan Jumat pagi ya. Nah, kemudian ini kosakata vocabulary atau mufradat. Poin 1, jika kullun, jadi kalau kita lihat kullun itu bertanwin, berarti dia itu isim ya. Jika kullun dirangkai dengan kata benda, maka rangkaiannya merupakan rangkaian idhofiyun. Rangkaian idhofiyun. Jadi kullun ini lazim dirangkai dengan kata benda. Oleh karena itu rangkaiannya merupakan rangkaian idhofiyun, di mana kullun itu merupakan mudhaf, kata benda itu merupakan mudhafun ilaih. 2. Jika kullun dirangkai dengan kata benda mufrad dan nakirah. Jika kata benda yang dirangkai dengan kullun itu mufrad, tunggal, dan nakirah tidak beralif lam, maka kullun itu berarti setiap. Ya, maka kullun itu berarti setiap. Dengan kata lain, kullun itu berarti setiap apabila dia dirangkai dengan kata benda tunggal dan nakirah. Nakirah itu indefinite ya. Bertanwin. Contoh, kullu talibin. Nah, jadi kullu talibin. Ini kullu dirangkai dengan kata benda talib. Talib itu murid atau mahasiswa atau siswa. Rangkaiannya berdasarkan poin 1, rangkaiannya merupakan rangkaian idhofiyun, di mana kullu itu mudhaf, talibin mudhafun ilaih. Itulah sebabnya mengapa kullu itu tidak bertanwin dan tidak beralif lam. Kemudian talibin itu majrur karena dia merupakan mudhafun ilaih. Kemudian ini harakat kullu itu terbuka ya, bisa kullu, bisa kulla, bisa kuli, tergantung jabatannya dalam kalimat. Coba lihat ini kullu bintin. Bintin itu kata benda tunggal, mufrad dan nakirah. Oleh karena dia bertanwin. Bintin itu anak perempuan. Jadi kullu bintin artinya setiap anak perempuan. Jadi contoh dalam kalimat dhahaba kullu talibin ilal maktabah. Ini jumlah fi'liyah. Oleh karena awalnya itu fi'il, kata kerja. Yang subjeknya itu kullu talibin. Setiap siswa pergi ke perpustakaan. Dhahaba kullu talibin ilal maktabah. Kemudian contoh kedua, syaribat kullu bintin al-qahwata. Kullu bintin, setiap anak perempuan. Setiap anak perempuan. Jadi yang menentukan jenis kelamin itu, ini kata bendanya ini ya. Jadi kalau kata bendanya itu perempuan, maka ini kullu bintin itu perempuan. Oleh karena itu kita gunakan kata kerja syaribat, minum. Jadi kullu bintin, setiap anak perempuan meminum kopi, al-qahwata, pada waktu lampau. Itu poin 2. Poin 3, jika kullu dirangkai dengan kata benda jamak. Kata benda jamak dan ma'rifah. Jadi dia jamak dan ma'rifah, beralif lam ya. Maka kullun itu berarti semua. Coba lihat,
kullu tullabi. Jadi kullu itu dirangkai dengan kata benda at-tullab, itu jamak itu. Tullab itu jamak dari talib. Talib itu mahasiswa atau siswa, tullab itu mahasiswa atau siswa. Dan ma'rifah, dia beralif lam ya. Seandainya begitu, maka kullu ini mengandung makna semua, all, ya. Jadi hadara kullu tullabi wa jalisu. Jadi semua siswa hadir dan mereka duduk. Wa jalisu dan mereka duduk. Nah, jadi ada dua kata kerja di sini. Yang pertama hadara, itu di depan. Hadara di depan. Ini tergantung dari jenis kelamin subjek. Kalau subjek itu laki-laki seperti ini, kita gunakan hadara. Kalau perempuan, kita gunakan hadarat. Seperti ini, syaribat. Ya, oleh karena subjeknya itu perempuan bintin. Kemudian wa dan jalasu dan mereka duduk, ya, dan mereka duduk. Jadi kita gunakan duduk untuk mereka. Jalasu. Jadi merekanya itu waw jamaah ya. Dan mereka duduk. Jadi kalimatnya bukan hadara kullu tullabi wa jalasa. Jadi kalau kata kerja itu diletakkan setelah kata benda jamak, maka kata kerja itu harus bentuk jamak sesuai dengan kata bendanya. Kemudian ra'aitu kullal badati fis suq. Coba lihat, ini kul diikuti oleh bentuk jamak. Banat itu jamak dari bintun. Kemudian dia ma'rifah beralif lam. Maka ini mengandung makna semua. Semua anak perempuan. Jadi ra'aitu, saya melihat. Melihatnya itu ra'a. Kemudian sayanya itu tuh, jadi ro'a itu ini kombinasi verb plus subjek. Kullal banati ini objek, ya, kullal banati oleh karena ini objek, maka ini kulnya kulla, ya kan? Kulla, bukan kulul banati tapi kullal banati fisuk di pasar. Jadi semua anak perempuan saya lihat di pasar. Maksudnya anak perempuan dari keluarga ini misalnya, itu semuanya saya lihat ada di pasar, ya. Ra'aitu kullal banati fisuq. Jadi kita lihat ini kulla oleh karena objek ya. Objek itu mansub. Jadi kul itu bisa diikuti oleh kata benda beralif lam, bisa juga diikuti oleh kata benda tidak beralif lam. Ini kullu talibin, ini kullu bintin, tidak beralif lam atau bertanwin. Kalau ini kullu tullabi, kullul banati diikuti oleh kata kerja beralif lam, ma'rifah dan jamak, ya. Jadi bisa diikuti oleh kata benda beralif lam, bisa diikuti oleh kata benda nakirah. Nakirah tidak beralif lam atau bertanwin. Begitu. Kemudian bisa diikuti oleh kata benda tunggal, talib, bint itu tunggal, tullab, banat itu jamak. Kalau diikuti oleh kata benda tunggal, nakirah, maka kul itu mengandung makna setiap, every. Jadi every talibin, kullu talibin itu every student. Ya, every student. Jadi kullu bintin, every girl, ya, every girl. Kemudian bisa diikuti oleh kata benda jamak, jamak dan beralif lam, ya. Jamak dan beralif lam. Kalau begitu dia mengandung makna semua. Kullu tullabi mengandung makna all students. Jadi kullal banati all girls. Adapun harakat akhir dari kul ini bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah sesuai jabatannya dalam kalimat. Misalnya saya mengucapkan salam tu ila itu harful jar ya. Saya mengucapkan salam kepada setiap siswa. Salam tu ila kulli talibin, ya, kulli talibin. Salam tu ila kulli talibin.
ya, poin-poin yang perlu difahami sehubungan dengan kosakata kullun, ya, kullun. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu bid'atin dhalalah, misalnya, ya. Itu ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar. Jadi barangkali pada edisi 285, edisi setelah ini, kita akan memuat kalimat-kalimat Qur'ani, kalimat-kalimat Al-Quran yang mengandung kata kullun itu, ya, yang mengandung kata kullun. Oke, untuk itu mari kita kerjakan 7 latihan. Nomor 1, setiap guru mempunyai rumah baru. Kita sudah mempelajari kalimat yang polanya seperti ini. Setiap guru mempunyai rumah baru. Kita katakan kalimat A mempunyai B, ya. Jadi ini kalimat A mempunyai B. A mempunyai B. Jadi A itu pihak yang mempunyai, B itu yang dimiliki, ya. Ini coba lihat edisi sekitar 200-an. Edisi 200 ke bawah, 195 atau 194, ya. Jadi ini kita namakan kalimat A mempunyai B. Kalimat A mempunyai B dalam bahasa Arab mengacu pada pola li plus A plus B, ya kan? Jadi dalam bahasa Arab mempunyai dinyatakan dalam harful jar, li, bukan dinyatakan dalam kata kerja mempunyai. Jadi A itu yang mempunyai. Ini setiap guru. Setiap guru itu poin 2. Setiap. Jadi kombinasi kul dengan kata benda mufrad dan nakirah, tidak bertanwin. Jadi guru itu mufradnya itu mudarris. Mudarris, dilihat. Mudarris itu mufrad dan tidak bertanwin. Jadi dia beralif lam, ya. Berarti setiap guru itu kullu mudarrisin. Kullu mudarrisin. Ya, mudarrisin oleh karena dia itu mudhaf ilaih, ya. Kemudian paling depan ada harful jar li. Li dirangkai dengan kul, li. Jadi oleh karena kul itu didahului oleh li, maka dia menjadi kulli. Jadi li kulli mudarrisin. Li kulli mudarrisin artinya setiap guru mempunyai rumah baru, baitun jadidun. Jadi baitun jadidun. Baitun jadidun. Nah, itulah kalimat yang bahasa Indonesianya setiap guru mempunyai rumah baru. Likulli mudarrisin baitun jadidun. Kemudian nomor 2, semua guru. Kalau ini setiap, ini semua. Setiap itu poin 2, ya. Kalau semua itu poin 3. Kita juga menggunakan kul, ya, kul. Kemudian dirangkai dengan kata benda jamak. Oleh karena kul itu mengandung makna semua, ya. Jamak dari mudarrisin, ya. Itu jamak dari mudarris itu mudarrisun atau mudarrisin. Ya, mudarrisun atau mudarrisin. Oleh karena dia mudhafun ilaih, dia majrur, maka mudarrisin. Bukan mudarrisun. Ya. Mudarrisina. Mudarrisina, jadi kullu mudarrisina maksudnya semua guru.
Jadi semua guru, kullu mudarrisina atau kulla mudarrisina atau kulli mudarrisina. Kemudian ini kalimat harus. Kalimat harus juga ditemukan di sekitar edisi 200, ya. Jadi kalimat harus itu begini. Ala plus a. Ala plus a, an. Baru fi'il mudhari' mansub, ya. Fi'il mudhari' mansub. Coba lihat lagi kalimat harus. Kalimat harus itu berdekatan dengan kalimat A mempunyai B. Jadi kul mudarrisin, jadi semua guru harus itu ala. Dan ala juga harful jar, ya. Jadi ala kulli mudarrisin artinya semua guru mempunyai. Ala ini mengandung makna mempunyai. Baru an, jadi semua guru harus, ala itu harus menghadiri itu yahduru. Yang menghadiri siapa? Semua guru. Semua guru itu jamak laki-laki. Yahduruna. Jadi an plus yahduruna, nunnya dihilangkan. Oleh karena an itu harf nasbin, ya. Ay yahduru. Jangan lupa alif fariqah. Yahduruna sebetulnya, mengikuti, menghadiri. Tapi oleh karena di depan ada harfu nasbin an, maka ini harus dinasabkan. Yahduruna itu dinasabkan dengan menghilangkan nun. Ay yahduru. Ala kulli mudarrisina ay yahduru, pertemuan itu. Pertemuan itu objek. Al-ijtima'a. Coba simak lagi kalimat harus, ya. Ala kulli mudarrisina maksudnya semua guru harus menghadiri yahdurul ijtima'a. Kalau Muhammad harus menghadiri ala Muhammadin ay yahdura. Kalau Muhammad itu yahduru. Oleh karena ini an yahdura al-ijtima'. Kalau saya harus menghadiri pertemuan itu alayya an ahdura al-ijtima'. Lihat lagi kalimat harus. Kemudian nomor 3, setiap peserta dapat berbahasa Arab. Dapat. Jadi setiap peserta, ini lagi poin 2, ya. Setiap peserta. Jadi kul kita tidak beri harokat dulu ini lam ini, ya. Tergantung jabatannya nanti. Peserta mustarikun, ya. Peserta itu mustarikun. Ishtaraka yashtariku mustarikun. Peserta ini saya buat di sini, ya. Peserta itu mustarikun. Jadi setiap peserta kul mustarikin, ya. Mustarikin nakirah, tidak beralif lam, kemudian dia majrur, ya, tunggal. Kullu mustarikin. Dapat itu fi'il mudhari. Yastati'u, ya, dapat itu fi'il mudhari yastati'u. Yastati'u itu dulu tasrifnya itu kita muat di bagian di sebelah kiri papan tulis, lama sekali itu.
bertahan di situ. Yastati'u dapat. Kalau saya dapat, ganti ya dengan hamzah. Astati'u. Saya dapat. Saya dapat pergi. Astati'u. Ini harus diikuti oleh harful jar. Harful jar. Bukan harful jar. Harful nasbin. Harful nasbin an. Jadi kullu mushtarikin yastati'u. Yes, ini tunggal ya. Tunggal laki-laki. Yastati'u. Yastati'u. Kalau saya dapat, ana astati'u. Ya, kalau mereka dapat, hum yastati'una. Ini fi'il mudhari. Kullu mushtarikin. Kullu mushtarikin ini mubtada ya. Oleh karena itu kullu. Ya, ini mubtada ya. Kullu mushtarikin yastati'u, setelah yastati'u itu an. Dapat apa? Dapat berbahasa Arab. Berbahasa Arab itu yatakallamu. Jadi berbahasa, sudah sering muncul ini berbahasa. Ini fi'il mudhari. Yatakallamu. Yatakallamu. Atau bisa juga yatahaddatsu. Jadi an yatakallamu menjadi yatakallama, mansub ya, mansubun. Ay yatakallama. Ay yatakallama. Ay yatakallama. Jadi kullu mushtarikin yastati'u an yatakallama al-arabiyah, berbahasa Arab. Al-arabiyah. Al-arabiyah. Al-arabiyata. Kenapa tak? Oleh karena objek ya. Jadi kalau saya hendak mengatakan, saya hendak berkata, saya dapat berbahasa Arab, ana astati'u. Jadi kalau ana, ini jadi a. Astati'u an, ini jadi atakallama al-arabiyah. Coba lihat lagi edisi 200, awal 200 ya, awal 200. Jadi kullu mushtarikin yastati'u an yatakallama al-arabiyah. Ya, begitu ya. Oke, nomor 4, setiap murid, setiap itu poin 2. Setiap itu poin 2 ya. Jadi kita kombinasikan kul, sini ya, kul, kita kombinasikan dengan kata benda nakirah dan mufrad, kata benda tunggal dan nakirah, tidak bertanwin. Murid itu tilmizun atau kita ini talibun lah, talibun ya. Jadi kullu talibin. Nah, ini setiap talib, setiap siswa, setiap murid, atau kullu tilmidin. Nah, setiap murid harus. Itu kalimat harus. Kalimat harus seperti ini. Kalimat harus polanya itu ala plus a. Jadi di depan itu ada ala. Ala, ya kan? Ala, oleh karena ala itu harful jar, maka ini kulli. Ala kulli talibin, setiap murid harus an, dan dia harus ada an. Rumusnya begitu. Ala a plus an. Membaca, kata kerjanya membaca mudhari. Yaqra'u oleh karena ada an, yaqra'a. Enak sebetulnya ini. Yaqra'a. Jadi kalau kita ikutin pelajaran ini dari awal, ya tidak ada kesulitan bentuk kalimat semacam ini. Ala kulli talibin ay yaqra'a. Kenapa yaqra'a? Oleh karena an. Ya, rumusnya itu an. Ala kulli talibin ay yaqra'a. Setiap murid
harus membaca. Membaca apa? Al-Quran, objek. Al-Qur'ana. Al-Qur'ana, oleh karena objek. Maf'ulun bih. Ala kulli talibin an yaqra al-Qur'ana, setiap murid harus membaca Al-Quran sebelum memasuki ruangan. Coba lihat sebelum. Sebelum memasuki ruangan. Sebelum itu, kalau diikuti oleh kalimat, oleh kata kerja, ya. Jadi sebelum memasuki ruangan ini sebetulnya kalimat. Sebelum dia memasuki ruangan, maka qablah itu harus diikuti oleh an. Qablahan. Kalau ba'daan. Ini diikuti oleh jumlah, diikuti oleh kalimat, ya. Nah, ini edisi ini juga sekitar 200-an, jadi setelah kita mempelajari an-nawasib, partikel-partikel jar, satu di antaranya an, maka kita mempelajari ini. Jadi sebelum memasuki, sebelum membaca, jadi sebelum saya membaca, sebelum saya memasuki, ya kan? Akan kita pelajari itu. Jadi yaqra'ul Qur'ana sebelum, qabla. Qablaan baru kata kerja. Memasuki itu yadkhulu, oleh karena adaan yadkhula. Masuki ruangan itu al-faslu, ya. Jadi yadkhulul fasla, objek. Ini objek, ya. Qabla an yadkhulul fasla, sebelum dia memasuki ruangan. Jadi ada dua an di situ. Setelah ala kulli talibin an, yang kedua an setelah qabla, ya, setelah qabla. Jadi kita sudah mempelajari qablaan, ba'daan pada edisi 200-an, ya, awal 200-an. Ala kulli talibin an yaqra al-Qur'ana qabla an yadkhul al-faslah. Jadi setiap siswa harus membaca Al-Quran sebelum dia memasuki ruangan. Di sini juga bisa ditambahkan yajibu ala kulli talibin. Tapi yajibu itu bisa dihilangkan, sehingga cukup ala kulli talibin, ya. Oke, nomor 5, semua menteri. Berarti semua, ini poin 3. Kullu diikuti oleh menteri dalam bentuk ma'rifah beralif lam dan jamak, ya. Menteri itu wazir. Menteri itu wazir. Menteri. Wazirun. Kalau duta itu safir. Menteri itu wazir. Jamaknya wuzara. Ra'u, tidak beralif lam, ya, tidak bertanwin. Wuzara'u, safirun sufara'u, fu'ala'u, wuzara'u. Jadi semua menteri, kul, kan begitu kan? Menterinya itu dalam bentuk jamak dan beralif lam. Jamak dan ma'rifah beralif lam. Kullul wuzara'i. Oleh karena mudhafun ilaih. Kullul wuzara'i. Harus, kalimat harus. Ini ala'a. Jadi depan itu ada ala. Ala, jadi oleh karena ala ini ala kulli. Ala kullil wazra'i, semua menteri harus
An, ada an, nih an, baru mudhari, menghadiri. Yang menghadiri itu jamak laki-laki, semua menteri. Yahduru, ya, ini harus menghadiri. Di sini juga begitu. Ala kulli mudarrisin, semua guru harus menghadiri. Kalau semua menteri harus menghadiri. Ala kullil wuzara'i, ala kulli, sebentar ya, sekaligus kita koreksi ini. Jadi semua guru itu poin 3 ya. Kullu, kemudian kata benda setelah kullu itu jamak. Ini sudah jamak ini. Tapi ma'rifah. Ini belum ma'rifah ya. Ada alif lamnya. Ala kullul mudarrisina ay yahdhurul ijtima'. Jadi semua guru harus menghadiri pertemuan itu. Kalau ini semua menteri, ala kullil wuzara'i ay yahdhuru. Sama sebetulnya soalnya dengan itu. Yahdhuru pertemuan itu al-ijtima'. Coba kita bandingkan dengan soal nomor 2. Ala kullil mudarrisina, kalau ini ala kullil wuzara'i ay yahdhuru al-ijtima'. Ay yahdhuru al-ijtima'. Nomor 6, setiap murid, itu poin 2, setiap. Kita gunakan kul. Setelah kul itu kata benda mufrad dan nakirah. Nakirah tidak beralif lam. Jadi kul, setiap murid, kullu talibin, kullu talibin. Jadi kullu talibin ini sebagai mubtada ya. Mubtada. Berarti kullu talibin di kelas itu fil fasli, ini masih merupakan rangkaian mubtada. Fil fasli, kullu talibin fil fasli. Baru kita masuk ke wilayah khabar. Khabarnya itu mahirun. Ini khabar. Ya, ada apa dengan setiap siswa di kelas itu? Oh, pandai. Mahirun. Mahirun itu khabar ya. Khabar itu marfu. Kullu juga khabar. Dia marfu dengan dhammah. Kullu talibin fil fasli mahirun. Semua tamu itu semua itu poin 3. Kul. Kemudian tamu itu jamak. Ya. Jamak. Tamu itu dhaifun. Dhaifun, ya. Tamu itu dhaifun. Dhaifun. Jamaknya dhuyuf. Dhuyufullah, tamu-tamu Allah. Jadi semua tamu, kullu dhuyufi, ini mudhaf ilaih ya. Menangis itu baka yabki. Jadi kullu dhuyuf itu jamak. Kullu dhuyuf ini mubtada. Oleh ini kita buat itu jumlah ismiyah ya. Baka yabki. Baka yabki, cry. Yabki. Jadi untuk
untuk laki-laki tunggal, yabkuna. Jadi kullu dhuyufi yabkuna. Insyaallah nanti kita secara spesifik membahas tasrif dari kata kerja yang begini ini. Baka yabki. Baka yabki, yabki, yabkiyani, yabkuna. Kullu dhuyufi yabkuna. Yabkuna ketika lama ini kalau kita bentuk dalam fi'il madhi juga oke. Fi'il madhi, ya. Oleh karena peristiwa ini terjadi pada waktu lampau. Jadi fi'il madhi-nya baka untuhum bakau. Bakau. Jangan lupa alif fariqah. Kullu dhuyufi bakau lama ketika mereka mendengar sami'u ini fi'il madhi. Sami'u lamma sami'u ketika mereka mendengar apa? Mendengar kabar, al-khabara, ini objek. Khabar apa? Tentang kematian raja. Tentang itu ya, harful jar ini, kematian, maut. Ini bukan kata kerja ini, maut ini, kematian. Kematian raja, maut al-malik. Ini murakkab idhafiyun. Mautil maliki. Ya, ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Jadi kullu dhuyufi bakau lamma sami'ul khabara an mautil maliki. Oke, mari kita ulangi sekali lagi. Ini latihan-latihan ini sudah melibatkan banyak kaidah ya yang ditemukan di berbagai edisi di sekitar 200 ya. Di sekitar 200, 195, 196 sekitar itu. Mari kita ini kullu dhuyufi, semua tamu. Kenapa semua? Oleh karena ini jamak dan dia ma'rifah. Menurut dalil itu, kalau setelah kul itu jamak kemudian ma'rifah, maka kul itu mengandung makna semua. Kullu dhuyufi, semua tamu, bakau, menangis. Ini kata kerja. Ini kata kerja lampau ya. Kapan mereka menangis? Lama, ketika sami'u, mereka mendengar al-khabara, berita an mautil malik, tentang kematian raja. Jadi ini waw jamaah ini. Bakau ini waw jamaah. Ini waw jamaah. Setelah waw jamaah di fi'il madin ada ini alif fariqah ya. Ini alif fariqah. Kemudian nomor 6, kullu talibin fil fasli mahirun. Kullu talibin, setiap. Kenapa setiap? Oleh karena ini tunggal dan dia itu tidak beralif lam. Ma'rifah ya. Nakirah. Kullu talibin, setiap siswa fil fasli, di kelas itu mahirun, baru sampai ke khabar. Mahirun, pandai. Jadi khabarnya itu hanya satu kata saja, pendek. Mubtadanya panjang, terdiri dari 4 kata. Kullu talibin fil fasli mahirun. Jadi every student in the classroom smart, ya. Every student in the classroom smart. Kemudian ini kullu dhuyufi, all guests atau all of the guests bakau, cried when they heard the news about the death of the king, ya. Kemudian nomor 5, ala kullil wuzara'i ayyahdurul ijtima'. Ala di awal kalimat itu mengandung makna harus ya.
Alayya an adhhaba, saya harus pergi. Alaika an tadhhaba, engkau harus pergi. Ala kullil wuzara'i, ini kull diikuti oleh bentuk jamak ma'rifah, berarti semua ini. Jadi semua menteri, ala harus apa? Baru kata kerjanya pakai an yahduru, menghadiri al-ijtima'a. Al-ijtima'a itu pertemuan. Jadi all ministers have to atau must attend the meeting. Kemudian berikutnya setiap murid harus membaca. Ala kulli talibin ay yaqra'a al-Qur'ana qabla an yadkhul fasla. Ya, ini tidak ini ya, ini bukan lampau ya, bukan lampau. Jadi every student must atau have to read the Quran before they enter the room. Enter itu masuki ya. Kemudian ini kullu mushtarikin yastati'u an yatakallama al-arabiyyah. Kullu mushtarikin. Nah, ini kul diikuti oleh kata benda tunggal, kemudian tidak beralif lam, nakirah, berarti ini artinya setiap. Kullu mushtarikin, setiap peserta, yastati'u, dapat, yastati'u, dapat diikuti oleh kata kerja pakai an ya, berbahasa Arab, yatakallam al-arabiyyah. Jadi every participant, setiap peserta, can speak Arabic. Jadi kullu mushtarikin yastati'u an yatakallam al-arabiyyah. Kemudian berikutnya ala kullil mudarrisin. Nah, yang tadi kita perbaiki ya. Tadi ini kita buat tidak beralif lam, ini beralif lam. Oleh karena jamak beralif lam, jamak ma'rifah, itu poin 3. Poin 3, jamak ma'rifah. Ala kullil mudarrisin, semua guru harus ayahduru al-ijtima', harus menghadiri pertemuan itu. All teachers must attend the meeting. Yang terakhir, likulli mudarrisin baitun jadidun. Ini kalimat yang diawali dengan li, itu mengisyaratkan bahwa kalimat itu kalimat A milik B ya. Likulli mudarrisin, kita mau ini kan dulu ini. Kulli ini semua atau dapat? Tinggal lihat ini. Ini tunggal. Ya, tunggal dan nakirah, berarti ini setiap. Jadi setiap guru mempunyai baitun jadidun, sebuah rumah baru. Every teacher has a new house. Itulah kalimat-kalimat latihan edisi 284 ini yang melibatkan berbagai kaidah yang ditemukan dari berbagai edisi, hampir 100 edisi sebelumnya. Sekarang kita sudah 284. Jadi ini ditemukan di sekitar edisi-edisi ini 195, 196, 197. Jadi hampir 100 edisi sebelumnya. Oke, saya kira cukup sekian. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.